happy juga. Happy juga bisa connect lagi sama teman-teman semua di sini. Jadi feel free kalau misalkan emang nanti ada pertanyaan, let me know aja di chat box. Oke, jadi aku mulai ya. Pretty much kalau misalkan untuk Shortlight, kita heavily provide untuk US institution. Jadi memang mungkin teman-teman udah tahu sebelumnya, kita itu sangat US banget. Jadi memang portfolio kita itu very US banget. Nah, kalau misalkan di-compare, option, eee, kalau misalkan kita ambil gitu ya, US, UK, Kanada, sama Australia, University, US University itu punya lebih dari 4.000 gitu ya, mungkin sekarang mungkin more than 5,000 gitu. Nah, kalau misalkan kita ambil top 6% dari setiap destinasi, di US itu top 200 udah a very good options ya yang kita bisa offer nih untuk students gitu. Of course, kita mau dong kalau misalkan, kita offer yang top 100 nih buat students. Tapi kalau misalkan ada parent nanya, apakah top 100 atau top 200 itu jelek? Kita kan nggak lihat itu ya, karena basically US education itu very hands-on learning. Jadi mereka sangat rely on projects, presentation gitu. Jadi bukan yang research banget tuh. Kalau misalnya kita compare sama UK, top 6% UK dari 154 universities itu ada di top 10 lah ya, top 10 atau top 15 yang biasanya student sering apply ke sana, yang biasanya kita uh, sering lah ya compare. Kanada top 6, Australia biasanya top 3 atau top 5. Oke. US education system mungkin everyone di sini udah tahu US education system itu seperti apa. US education system itu pretty much 2 tahun pertama mereka general education, baru year 3 and year 4 mereka masuk yang junior and senior yang lebih mengarah sama major yang mereka mau nih. Oke, jadi kalau misalkan US Education, memang mereka itu very fleksibel untuk yang kita sebut yang namanya transfer system, gitu ya. Jadi agak sedikit berbeda sama negara-negara lain. Kalau misalkan di US, General Education Year 1 sama Year 2 mereka itu bisa ditransfer ke university yang lain. Jadi nggak ada yang sia-sia. Oke. Untuk transfer student mungkin aku nggak akan jelasin lebih detailnya seperti apa, karena pretty much kita punya banyak university di bawah Shorelight. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan, "Oke Astari, kalau misalkan kita mau transfer student nih, bisa nggak dicekin dulu, uninya?" Itu nanti aku bisa bantu cek, gitu. Nanti aku bisa bantu update, by email gitu ya, ke Susan, ke Yes Education, mana aja nih university-university yang mereka tuh punya transfer prosesnya tuh seamless gitu ya. Tapi ada beberapa university yang mereka memang transfernya itu harus masuk dulu studentsnya ke university. Tuh. Oke, untuk Shortlet sendiri apa aja sih yang kita bisa provide in terms of support? Visa, academic support, non-academic, termasuk kayak airport pick up, preferred on atau off campus housing, itu kita bisa bantu. Tuh. Kemudian untuk internship ada beberapa campus yang kita bisa bantu untuk mereka dapat paid internship. Oke. Kalau kita ngomongin program di Shorelight, mungkin aku akan buat training ini lebih simple, oke? Jadi sekarang untuk program undergraduate di Shorelight itu ada kita ambil 3 yang paling atas, oke? Yang pertama ada International Direct. International Direct itu students-nya bisa langsung masuk ke Uni Year 1. Dengan catatan GPA-nya 3.0 dengan IELTS 6,5. Oke, kita nggak bisa appeal apapun untuk international direct. Oke, most of the university di bawah Shorelight
sekarang kita bisa terima international direct. Mungkin kalau beberapa dari teman-teman mungkin sebelumnya pernah tahu nih, kalau misalkan sebelumnya sempat ada informasi contoh American University. Mungkin sebelumnya American University itu mereka nggak bisa terima international direct. Oke. By Februari 2025 kemarin, American University mereka udah bisa terima international direct through Shorelight. Oke. Di bawahnya international direct, kita tetap bisa terima. Oke, Astari, kalau misalkan students-nya GPA-nya di bawah 3 dengan IELTS-nya di bawah 6,5, kita masih bisa nggak kirim students-nya? Students-nya masih bisa masuk nggak dengan durasi 4 tahun? Yes, students-nya masih bisa terima, kita masih bisa terima students-nya dengan durasi yang nggak nambah sama sekali. Jadi kalau misalkan US 4 tahun masa study, ya udah berarti 4 tahun. eh Kita sebutnya AAP, Academic Accelerator Program. GPA-nya 2,5 dengan IELTS-nya minimum 5,5. Oke, dia akan masuk year one dengan Shorelight. Dia ambil 24 sampai 30 credits. Kemudian selesai year one, dia akan langsung masuk year two. Oke. Additionalnya, kalau misalkan students-nya GPA 2,5 dengan IELTS-nya 5, dia programnya namanya extended. Dia udah bukan program akademik lagi, tapi dia ada program namanya extended. Program extended ini tetap 4 tahun, cuman additional kreditnya lebih banyak. Oke. Tapi kalau misalkan students-nya IELTS-nya di bawah 5, kemudian tetap pengen pergi ke US, dia nggak mau ambil IELTS lagi, kita tetap bisa terima. Cuman ya kayaknya jarang ya. Ini mungkin case-case tertentu. Kalau misalkan students-nya butuh academic English. Students yang butuh academic English, otomatis dia nggak jadi 4 tahun kuliahnya. Tapi jadinya 5 tahun. Oke? Nah, mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh feel free. Anything yang mau ditanyain, kabarin, bisa di chat aja melalui chat box. Oke, international direct itu berarti dia langsung masuk ke freshman. Oke, berarti dia akan langsung gabung dengan local students. Jadi dia langsung gabung nih, langsung full year academic credit. Ada bantuan nggak Astari dari Shorelight? Yes, kita bisa bantu. In terms of support, kita masih beberapa signature campus kita, tim Shorelight ada di kampus. Jadi kalau misalkan emang students yang rasa kesusahan, masuk ke year one, bisa langsung ngobrol dengan Shorelight support tim akademik yang ada di kampus. Oke, just in case kalau misalkan ada apapun, nanti boleh email aja. Kalau misalkan studentsnya udah masuk nih, terus ada masalah di dalam kampus, feel free untuk selalu email ke kita. Oke, untuk AAP yang tadi aku udah mention, dia progression to year 2. Gitu ya. Jadi service akademik, student success, career service, student advisor, itu semua mereka akan dapat di year one. Oke, year two itu mereka langsung gabung dengan local students. Oke, jadi ini contoh akademik accelerator program, contoh dari Utah Global. Jadi mereka dapat apa aja nih di semester 1, di semester 2, di tahun pertama, kemudian di year 2 bachelor's degree-nya, transfer kreditnya itu bisa langsung ke transfer semuanya untuk masuk dia year 2. Oke, untuk program master pretty much similar sama undergraduate, sama dengan yang UG. Jadi kalau misalkan postgraduate, kita langsung graduate direct, itu bisa. GPA-nya di atas 3 dengan IELTS 6,5 juga. Cuma kalau misalkan beberapa case IELTS-nya 6, kita bisa terima dengan tambahan kredit di semester 1. Ada tambahan 6 kredit. Tuh, kita sebutnya AMAP.
Jadi MAP program itu untuk yang IELTS-nya 6. Kalau untuk IELTS-nya 5,5 kita punya program MAP gitu. Dengan GPA-nya 2,5. Tambahannya 9 kredit semester 1 sama semester 2 gitu. 2 months I've been working with Shorelight. Itu mungkin ada beberapa case dari teman-teman yang mungkin dapat contohnya LPDP. Misalkan gitu ya. Nah, untuk LPDP case yang mungkin aku bisa info sama teman-teman, ada beberapa case yang aku harus info langsung sama kampus. Jadi kalau misalkan teman-teman punya student LPDP, biasanya mereka itu ada missing di IELTS-nya, gitu ya. Nah, tapi yang aku baru pelajarin, mereka untuk LPDP itu mereka butuh full acceptance letter, gitu ya. Nah, in the meantime, biasanya mereka nggak bisa cover akademik tambahan English lah ya. Mereka ada akademik program atau tambahan yang bentuknya sifatnya additional. Nah, biasanya aku bisa langsung email ke kampus, gitu ya, untuk aku bantu cek sama kampus apakah mereka bisa bantu untuk LPDP, gitu. Karena beberapa kampus nih, aku harus make sure apakah bisa mereka terima untuk J1 visa, gitu ya. Jadi biasanya untuk LPDP mereka nggak bisa terima yang F1 gitu. Cuman beberapa sekarang mungkin LPDP mereka bisa terima F1. Nah, jadi biasanya mungkin nanti bisa connect aja sama Susan. Untuk informasinya aku akan kirim dan share informasinya ke Susan supaya Susan bisa share sama kalian untuk informasi LPDP. Oke, feel free kalau misalnya nanti ada pertanyaan. Oke, ini mungkin aku akan next. Pretty much udah aku jelasin sih tadi. Oke, untuk university partners. Oke, university partners sekarang nanti aku akan kasih PDF-nya juga. University partners sekarang under Shora itu udah 100. More than 100. Banyak banget, yes. Tapi di antara 100 itu kita punya yang namanya signature, mungkin teman-teman udah tahu. Dan kita punya namanya member. Yang signature itu berarti timnya Shortlight ada di kampus. Semua admission itu yang ngeluarin Shortlight. Jadi kalau misalkan memang ada rejection, kita bisa bantu untuk appeal. Oke? Untuk yang member, berarti timnya Shortlight itu nggak ada di kampus. Kalau misalkan rejection, slide opportunity kita ada little bit lah, kita bisa tanya dan kita bisa appeal. Tapi kecil kemungkinannya. Oke? Kita punya satu campus global university selain di US, kita ada di Heriot-Watt, kita ada di Heriot-Watt Edinburgh, Malaysia, sama Dubai. Oke? The rest yang kita punya itu ada di US. Nah, ini Shortlight Partners yang tadi aku udah mention ya, Signature Uni sama Member University. Oke, kalau misalkan ini informasi, ada nggak Astari kampus di bawah Shorelight yang masuk ke LPDP? Contoh, gitu ya. LPDP berarti untuk postgraduate. Yes, kita punya. Kita punya 2. Yang pertama itu John Hopkins untuk School of Engineering only, gitu ya. Yang kedua, kita punya Heriot-Watt LPDP khusus untuk petroleum. Oke, itu semuanya bisa di-apply through Shorelight. Oke. Seberapa banyak Astari portfolio yang US University yang ada di bawah Shorelight? Kita punya banyak. Jadi kalau misalkan, of course, dari 4.000 kita cuma punya 100. But in terms of US portfolio, kita bisa offer students lah ya. Kita punya beberapa opsi. Contoh kalau misalkan studentsnya pengen big city Astari, kita punya Chicago, kita punya Washington DC, kita punya Boston, kita punya New York, kita punya Miami. Oke, kalau misalkan top 100 schools, kita punya Tulane, kita punya Gonzaga, kita punya American University, kita punya UIC, Auburn, sama John Hopkins.
Dan kita juga punya low cost nih, kalau misalkan emang students-nya ada problem in terms of budget, kita punya FYU. FYU itu masih masuk top 100, tapi dia termasuk yang low cost. Kita punya Auburn Montgomery sama CSU. Oke. Highly ranked university, mungkin nanti aku akan info aja by PDF. Jadi aku akan siapin PDF, eh, kemudian dengan kampus-kampusnya, eh, tuition fee-nya berapa, kemudian scholarship-nya berapa. Oke, mungkin ini aku akan info aja ya beberapa signature university. Jadi untuk Adelphi 2025 untuk National Universities dia ada di ranking 189. Adelphi ini pretty much 45 menit dari New York. Jadi kalau misalkan eh, students pengen opsi untuk New York, kita punya Adelphi. Tuh. Oke, jadi aku akan slightly refresh sedikit opsi-opsi university yang ada di Shoreline untuk signature apa aja. Of course, nggak semuanya aku mention, tapi pretty much aku bisa kasih info ke kalian. Oke, untuk American University yang di Washington DC, untuk 2025 dia untuk National Universities, dia masuk ranking 91 by US News. Gitu. Nah, untuk American University by 2025 international business mereka nomor 8. Nah, American University ini juga pretty much sih mereka itu bagus untuk political science karena mereka di Washington DC gitu ya. Journalism, um, business communication, international relation juga. Jadi karena dia di Washington DC, jadi relation untuk ke White House itu mereka lebih besar ya. Jadi kalau misalkan untuk mereka yang students nih yang pengen masuk ke political science, journalism, dan major yang related sama itu, mereka mungkin boleh consider untuk American University. Oke. American University, International Business Ranking 8, kemudian Top 50 Green College. Dia masuk Top 100. Auburn, oke. Auburn 2025 untuk Public Institution, dia ranking 51, tapi untuk National Universities, untuk All Uni di US, dia ranking 105. Tuh. Oke. Untuk Auburn, Computer Science, dia ranking 73. Mungkin nggak semuanya aku mention, cuma aku mention beberapa major yang mungkin student-student sering cari ya. Contohnya Computer Science, Arsitek. Nah, ini aku mungkin bisa infoin. Untuk Computer Science dan Wireless Engineering. Jadi mereka punya program namanya Wireless Engineering. Ya nanti kalau misalkan ada students pengen uh, program-program major yang ada di Computer Science atau Engineering, nanti aku bisa infoin ke kalian modulnya apa aja. Kalau misalkan kita ngomongin Auburn University, siapa aja sih Astari alumni-alumni yang kita bisa mention ke students? Auburn ini salah satu university yang punya banyak notable alumni. Contohnya uh, Tim Cook, ya. Kemudian Sunny Lee, gimnas Olympian. Octavia Spencer yang mungkin kita sering lihat ya mukanya di mana-mana nih. Tuh. Oke. Nanti kalau misalkan feel free kalau misalnya ada pertanyaan ya. CSU ini karena dia low cost gitu ya. Aku input juga sebagai salah satu opsi yang mungkin bisa dikonsider sama students. FYU untuk National Universities 2025 dia ranking 98. Untuk International Business FYU untuk undergraduate mereka ranking nomor 2. Gitu ya. Ini aku info beberapa yang bisnis program karena mungkin kita sering terima ya students yang pengen bisnis kan banyak ya minornya gitu. Tapi untuk overall bisnis kita bisa info kalau misalkan Florida International University itu ranking nomor 2 di US. Gonzaga itu private
yang mereka masuk ranking 98 in terms of national universities per 2025 gitu. Oke, UIC. UIC mungkin in terms of signature university di Shoreline ranking yang mungkin kita bisa offer ke students gitu ya. Ranking 80 per 2025 tuh. Jadi UIC ini pretty much paling populer lah ya kalau misalkan kita ngomongin Shoreline Universities. Oke. Kalau misalkan kita ngomongin UIC itu punya guaranteed paid internship. Guaranteed. Untuk engineering students after freshman year. Jadi setelah freshman year, mereka yang masuk engineering students, all subjects, all majors, gitu ya, all major di engineering, itu mereka akan dapat paid internship. Oke, untuk UIC. Jadi kalau misalkan ada students mau ke US, mereka pengen engineering, mungkin teman-teman bisa offer UIC. Siapa sih Astari notable alumni dari UIC yang mungkin kita bisa share nih profilnya ke students? Ada Adrian Smith. Adrian Smith ini desainer untuk Burj Khalifa sama beberapa project-project tower yang ada di New York, yang di US juga gitu. Jadi dia adalah alumni dari UIC. Oke, selain UIC kita punya South Carolina, yang mungkin teman-teman mungkin udah familiar dengan South Carolina, per 2025 ranking dia ada di 121 gitu. Untuk public school, kebetulan South Carolina itu USC, public school dia ranking 61. Untuk entrepreneurship program, dia ranking nomor 5 di US. Untuk international business, dia ranking 1. Jadi kalau misalkan ada students mau tanya, "Oke, aku pengen program international business," gitu ya, di US. Kampus mana sih yang bagus untuk international business di US? Mungkin kita bisa mention South Carolina, USC. Tapi kalau misalnya ada students ngomong, "Oh, tapi kan dia nggak, in terms of national university di US News di ranking 121." Oke, biasanya kita harus mention juga nih ke students, dia mau ranking by US News, report atau ranking by, subject gitu ya. Karena kita biasanya harus kasih education juga nih, kita harus educate juga gitu, kita harus kasih info juga ke students sama parents. Oke, selanjutnya kita punya Utah. Utah itu in terms of ranking sekarang di 136. Untuk entrepreneurship masih related sama bisnis, mereka ranking 8. Tuh. Eee, untuk informasi lebih lanjutnya nanti mungkin aku akan, kasih informasi ya kalau misalkan teman-teman punya, inquiry nih ke Utah. Oke, Asari, kalau misalnya kita ngomongin Utah, apa aja sih program di Utah yang, mereka itu kita bisa offer lah ya. Oke, in terms of state, Utah itu termasuk state yang, cukup aman gitu ya, in terms of safety. Oke. Best states in Amerika by US News, by 2025 ranking nomor 1. Base state, gitu ya. Jadi mungkin kita bisa terlepaslah dari mungkin ada kekhawatiran kalau misalkan kita pernah tahu nih Utah, itu in terms of religion contohnya, gitu ya, Mormon gitu. Tapi itu satu dari contohnya 20 hal lah, 20 hal lain bagus yang kita bisa offer di Utah, gitu. In terms of base state, Utah nomor 1. Kemudian Utah itu very strong in terms of, design, gitu ya. Design, business, entrepreneurship, jadi mereka itu nomor 1 untuk video game design. Eee, Unik juga ya, mereka punya, mmm, program major untuk video game design. Jadi mereka itu punya kerjasama dengan Nintendo. Jadi, kampusnya itu mereka bisa internship sama Nintendo. Oke. School of Business-nya yang tadi aku udah mention ranking nomor 8 in terms of entrepreneurship. Kemudian 40 in terms of business program, School of Business mereka itu ranking 40. Oke.
Itu tadi signature university. Astari di luar signature kita juga punya. Apa aja yang kita punya? Kita punya banyak banget. Kita punya college, gitu ya. Kita juga punya university, partnership. Yang terbaru, yang mungkin aku bisa update, yang mungkin teman-teman juga dapat update-nya, Seattle University itu di bawah Shoreline, gitu. By maybe by November kita akan ada launching another few universities under Shoreline yang mungkin nanti kita bisa infoin ke teman-teman uni apa yang nanti akan masuk join bareng Shoreline. Oke. Dedicated scholarship. Nanti dedicated scholarship aku akan infoin ke teman-teman by PDF yang nanti bisa jadi pegangan teman-teman untuk offer ke students. Yang sifatnya confidential. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa offer ke studentsnya ya. Bentuknya ada macam-macam. Ada yang 1 year scholarship only, jadi cuma dapat tahun pertama. Atau ada beberapa university yang mereka akan dapat 4 tahun sekaligus. Tuh, jadi dari tahun pertama mereka udah dapat nih. Oke. Aku rasa untuk refreshment training hari ini udah selesai, Susan. Kalau misalkan dari teman-teman so far ada pertanyaan nggak nih untuk Shorelight sendiri? Thank you, Astari untuk refreshment trainingnya ya. I think salah satu update pentingnya adalah new partner universities under Shoreline. I think Seattle U is one of the one exciting partner ya, Astari ya. Buat teman-teman di Mhm. sini juga biasanya student Indonesia lumayan gitu ya, punya banyak inquiry. Bisa nggak ke Seattle U, bisa nggak ke Seattle U? Yes, now we can assist. Um, Mungkin dari teman-teman yang sudah pernah punya pengalaman apply atau nggak submit application through Shoreline, um, mungkin sudah tahu kurang lebih prosedurnya. Namun just to remind, nanti jika ada student application bisa dikirim ke pihak Yes Education seperti biasa, submit through email, and then I'm gonna assist to double check, and our admission team bakal bantu gitu ya, assist untuk submit semua application dan documentsnya. Selain itu, mungkin oh ini sebentar, ada pertanyaan ya. Baik. Selain itu mungkin just to remind kalau nanti ada yang tanya gimana sih cara ceknya partner universitiesnya kan banyak gitu ya. Hmm. Lihatnya kalau jurusan ini cocoknya di university mana, rankingnya berapa, tuition fee-nya berapa, bisa di compare nggak, ada flyernya nggak? Well, I think nanti setelah ini Astari juga bisa bantu just preview a little bit how to check it in the website. Bisa ya Ya, Astari. bisa, Nah, bisa banget. betul, oke. Sebelum kita ke sana, mungkin kita cek ke Q&A dulu ya. Sudah ada 2 pertanyaan yang masuk. Nah, yang pertama itu, Hai Miss, mau tanya kalau mau ambil jurusan journalism, kampus yang bagus, ada program scholarship dan syarat masuknya. Bisa diterima dari Shoreline. Oh, berarti maksudnya transfer dari Shoreline College atau seperti apa? Bisa dijelaskan juga. Tapi mungkin bisa dijawab dulu kalau jurusan journalism Oke. good campus and scholarship available. Saya jawab Yes, dulu. thank you buat pertanyaannya. Yes, kalau misalkan untuk journalism yang mungkin yang paling bagus ya, itu aku bisa offer yang di American University. Cuman nanti mungkin aku akan jelasin nih. Kalau misalkan kita by websitenya Shorelight, kita cari kata kunci journalism, kita punya beberapa opsi sebenarnya selain American University, gitu ya. Of course, kalau kita ngomongin journalism, yang paling bagus mana? Mungkin yang bisa sekarang aku bisa offer American University. Kenapa Sari journalism bagus di American University? Ya karena yang pertama American University itu ada di Washington DC. Pretty much all news gitu ya, American news, semua kantor-kantor office news yang ada di US itu mereka punya office di Washington DC gitu ya. Dan American University itu juga salah satu university yang setiap kali presidential election, biasanya kan presiden langsung ada apa ya kayak interview lah ya, live interview gitu
biasanya di kampus. Nah, biasanya mereka pakai kampusnya American University. Jadi kalau misalkan aku bisa offer sih American University salah satu yang paling bagus gitu ya. Nah, untuk scholarship atau syarat masuknya atau biasanya kalau dari syarat berarti transfer. Nah, biasanya nanti mungkin bisa di info aja nih ke Susan nilai studentsnya berapa. Nanti aku bisa bantu untuk check-in langsung ke American University. Nah, biasanya berapa lama sih Astari? Astari bisa bantu untuk check-in ke American University dan berapa lama aku bisa dapat hasilnya nih, resultnya. Nah, biasanya karena aku email langsung ke American University, aku bisa bantu sekitar kayak 2 hari gitu ya. As soon as possible aku dapat informasinya dengan cepat aku akan langsung kabarin ke teman-teman semua nih gitu. Syaratnya apa namanya? Kalau misalkan dari Shoreline itu berapa yang bisa ke transfer, biasanya aku bisa langsung bisa bantu gitu. Apalagi nih transfer ya, biasanya kan kita bisa cek nih kreditnya berapa yang bisa ke transfer. Itu. Untuk scholarship, untuk transfer student kita juga punya scholarship-nya, gitu. Syaratnya balik lagi kita harus cek nih, selama di, community college gitu ya, biasanya kreditnya, bagus atau enggak, nilai GPA-nya dia berapa, gitu. Tapi aku bisa bantu untuk usahain untuk dapat maksimum scholarship yang American University bisa offer ke student-nya, gitu. Semoga menjawab ya jawaban aku, tapi kalau misalkan nanti ada yang masih kurang jelas, boleh feel free untuk tanya lagi. Yes, thank you for sharing Astari. Ya, betul. American University is actually one of the best. Ya, jadi teman-teman kalau suggest university ke student jangan lupa lihat location is also important. Ya, American AU sendiri itu kan located-nya di Washington DC. Ya, jadi student nggak cuman belajar aja di kampus, but please be mind of the experience as well. Ya, jadi jangan cuma melulu lihat rankingnya aja, tapi jangan lupa experience-nya student itu untuk belajar, apalagi jurnalisme ya, pasti banyak banget di DC. Ya, Betul, mungkin tadi betul. juga punya pengalaman dari student-student yang short yang lain. Yes, experience-nya itu banyak banget kalau dia di DC di sana. Jadi feel free nanti kalau misalnya studentnya, ini nanti bisa dijelaskan lebih lanjut ya. Iya, Mau transfer atau seperti apa. Yang pasti kalau transfer jangan apply-nya mepet-mepet karena nanti butuh waktu untuk assessment as well. But betul. yes, Charlotte terima transfer dan scholarship-nya juga available seperti yang sudah di-remind oleh Astari tadi. Mhm, Oke. betul, true. Karena memang kalau misalkan, transfer student kan kita punya transfer deadline juga ya. Jadi A20 transfer deadline-nya per kampus, nanti aku akan jelasin di mana sih Asari kita bisa lihat transfer deadline-nya kapan. Oke, mungkin aku bantu jawab pertanyaan nomor 2 kali ya, Susan ya? Yes. Oke, berarti untuk LPDP ya. Mhm, iya, betul. Uni apa yang terjaring dengan Shortlight? Oke, untuk uni yang di bawah Shortlight untuk LPDP Petroleum itu ada di Heriot-Watt, gitu ya. Heriot-Watt itu berarti yang di UK. Karena kan kita punya satu ya, kita cuma punya satu nongol nih, nyemplung nih di antara US portfolio, kita punya Heriot-Watt, Malaysia, Edinburgh yang UK sama Dubai. Nah, untuk yang petroleum, Heriot-Watt itu masuk dalam list. Jadi biasanya yang petroleum itu kita bisa apa ya, kayak beberapa yang Pertamina gitu ya, kayak Pertamina Pertamina Students, mereka bisa apply untuk yang petroleum. Jadi misalkan Heriot-Watt tetap bisa nggak apply nih ke LPDP? Tetap bisa gitu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan tentang petroleum, program petroleum di Heriot-Watt, nanti aku boleh kirimin informasinya juga nih gitu ya ke Susan supaya Susan bisa share informasinya ke kalian by email. Thank you, thank you. Other than Harriet Watt, boleh di-remind sekali lagi buat teman-teman yang mungkin punya inquiry untuk student LPDP, portfolionya Charlotte yang under listnya LPDP, apa saja, Astari? Iya, selain Heriot-Watt kita cuma punya 2 pokoknya ya. Heriot-Watt itu satu petroleum, yang kedua tuh ada di John Hopkins. John Hopkins yang di bawah Shoreline, itu very spesifik. Jadi yang kita bisa terima, of course, kalau kita tahu John Hopkins dia bagus di medical, contohnya health medical,
yang berurusan sama itu. Tapi yang di bawah Shortlight yang kita bisa terima cuma engineering only. Oke, jadi nanti aku akan share flyernya John Hopkins. Nanti di flyer John Hopkins itu di belakang di page nomor 2 itu udah ada eh, apa aja majornya gitu. Jadi engineering School of Engineeringnya di John Hopkins itu apa aja yang mereka bisa terima gitu. Jadi kalau misalkan semua itu ada di flyer, berarti semuanya mereka bisa masuk ke LPDP. Kan Oh, engineering kan banyak ya, ada ya. mechanical, ada civil engineering, semuanya yang berbau engineering itu bisa di cover sama John Hopkins. Oke, anything else? Yes, thank you. Ini so far sudah terjawab ya uh, Mm-mm. pertanyaannya. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan dari yang tadi nggak apa-apa, di chat lagi aja di Q&A section ya. Ya, ya, Mungkin boleh, sambil boleh banget. menunggu, boleh dong di-sharing Astari gimana cara cek di portalnya. Oke, aku mungkin stop share dulu yang ini. Yes. Thank you so much. Aku akan bantu share untuk ini ya, apa namanya? One second. Gimana sih caranya kalau misalkan kita mau lihat eh programnya Shortlet apa aja? Tuh. Oke, kelihatan nggak ya? Yes, kelihatan. Kelihatan ya, aku lagi buka websitenya shortlet.com. Oke, jadi kalau misalkan eh teman-teman nih pengen cari informasi untuk US University gitu. Nah, kita bisa buka shortlet.com. Mungkin ini aku langsung aja ya. Kemudian search di bawah university itu ada dua, ada UG sama ada PG. Oke, contohnya kita buka UG. Nah, kita buka UG, kemudian kita buka programnya apa. Contoh yang paling sering aku dapat inquiry mungkin pertanyaan tentang computer science. Oke, computer science. Computer science, kalau misalnya kita klik computer science, ada 80 result. 80 result ini berarti ada 80 university di bawah Shortlight yang mereka tuh offer bachelor untuk computer science. Oke? Nah, kalau misalkan, oke Astari, dari 80, kalau kita mau bedain mana Astari yang signature, mana yang member, gimana cara bedainnya? Cara bedainnya adalah kalau dia signature, dia punya lambang kayak lantern. Oke, dia punya lambang lantern itu berarti dia signature. Oke, kalau misalkan, oke, berarti kita mau offer by signature dulu ya, Sari ya. Oke, kalau dia mau offer by signature dulu supaya students punya experience lebih oke, misalkan gitu ya. Tapi kalau misalkan oke, kita mau compare antara American University, Auburn, sama apa nih, FYU, Gonzaga. Oke, kita punya 4. Oke, kita mau kasih 4 pilihan ini Astari ke parents atau kita mau kasih 4 pilihan ini ke student. Gimana caranya kita compare empat-empatnya ini dalam satu PDF? Oke, kita bisa compare dan kita bisa download PDF di sini. Oke, jadi ada pilihan download PDF di kanan atas, gitu ya. Dari University Comparison ini, nanti student itu punya comparison kayak gini. Mungkin aku bisa share. Kelihatan nggak nih, Susan? Yes, Kelihatan ya? kelihatan. Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Nah, jadi PDF ini kita bisa kasih ke parents. Kalau misalkan, oke Ibu, kita punya opsi ya Bu ya, 4, tuitionnya sekian, kita punya financial aid, kita punya scholarshipnya juga. Jadi kita punya opsi nih buat mereka, gitu ya. Ini opsinya. Rankingnya juga kita juga punya rankingnya. Oke. Tapi kalau misalkan, oke, contoh.
Itu comparison by apa nih? Comparison by signature university. Selain comparison by signature university, kita juga punya comparison by US News ranking. Oke, kalau misalkan parents-nya pengen, oke, tapi kita maunya top 50, misalkan gitu ya. Ya udah, kita juga punya Bu, top 50. Kita juga bisa bantu untuk apply nih ke top 50 atau top 60 di US gitu. Kita punya Rutgers di New Jersey, kita punya Stony Brook di New York gitu. Dua-duanya ini aku bisa bilang susah, yes susah untuk masuknya, tapi ada kemungkinan students dari Indonesia bisa masuk. Oke? Oke. Contoh kita mau lihat one university, kita ambil aja UIC, gitu ya. Kita mau lihat UIC. Oke, Astari, kita mau lihat UIC. Kita mau lihat UIC programnya apa aja yang di-cover sama mereka. Programnya ada banyak. Jadi kalau misalkan kita lihat, oke, engineering di UIC. Apa aja sih engineering di UIC yang kita bisa offer sama students? Nah, kita bisa lihat nih, contoh engineering. Kita bisa lihat engineering itu apa aja yang di-cover sama UIC. Oke, itu in terms of major. In terms of admission, oke, Astari, kita mau ngomongin admission. Admission apa aja yang bisa kita infoin ke studentsnya? Kita bisa lihat by country di sini, Indonesia. Oke. Kalau misalkan studentnya nilainya di atas 75, berarti studentnya ini bisa masuk International Direct, ID. Oke. Tapi kalau misalkan studentnya nilainya 60, misalkan gitu ya, 60, kita bisa masukin studentnya ke advance, gitu ya. Asari ini ada 60-60 ya. Tadi kan ada perbedaan antara dia advance dengan dia extended. Bedanya apa? Kalau misalkan in terms of nilai itu nggak ada beda. Yang beda itu di IELTS. Oke, gitu. Nah, IELTS kita akan lihat. Kalau misalkan Indonesia ID direct langsung masuk ke year one gabung dengan lokal, dia harus 6,5 tuh ya. Akademik 5,5, extended 5. Di bawah extended 4,5 contohnya di academic English. Tapi aku nggak saranin kalau misalkan studentsnya academic English. Kenapa? Ya bisa aja studentsnya ambil setahun lagi di US. Cuma kan ya kita encourage lah ya studentsnya buat retake aja IELTS-nya di Indonesia gitu. Satu, ngehemat budget, yang kedua ngehemat waktu dan biaya gitu. Oke. Di bawahnya, di bawah admission itu ada important dates yang teman-teman bisa lihat, gitu. Tapi feel free kalau misalkan kayak mau tanya aja deh Astari, langsung tanya nih ke Susan, eee, as soon as possible aku pasti akan langsung reply email-nya, tuh. Oke, application deadline udah ada. Kalau misalkan by spring, dia application-nya Desember tanggal 11. Transfer I-20 udah jelas tanggal 20. Payment deadline-nya kapan? Desember 22 contohnya. Arrival mandatory check-in date-nya kapan? Januari tanggal 5. Itu ya. Jadi semua informasi important dates-nya jelas. Oke. Cost. Sekarang kita ngomongin cost. Cost-nya Astari mau lihat dong supaya parents kita bisa info ke parents nih. In terms of semua program type-nya mereka udah jelas. Oke. Nah, international direct itu berarti setahun, oke. Spring 2026 sama fall 2026 dijadiin satu, ditambah, oke. Jadi 16.000 ini harga satu semester. Kalau misalkan dua semester, berarti harga setahunnya dia 32.000, oke. 32.000 dengan housing 14.700, makan 2.600, insurance, fees 4.000, semuanya udah komplit. 56.272 itu belum dengan scholarship. Oke. Jadi nanti scholarship-nya aku bisa infoin berapa, nanti kalian tinggal info aja scholarship-nya,
ke students-nya. Housing itu macam-macam, pretty much, gitu. Jadi kalau misalkan ada 2 students Indonesia yang mau housing barengan dengan student Indo lainnya, itu aku bisa bantu untuk, tanya sama kampus, apakah kita bisa bantu untuk gabungin student-nya, oke? Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh feel free untuk let me know aja. Eee, Housing details semuanya udah ada informasinya. Layout-nya, bentuknya gimana, tapi feel free kalau misalkan ada parents yang pengen tanya, "Ah, Sari boleh nggak minta, videonya langsung nih?" Gitu. Karena kan kalau misalkan by website kita nggak bisa tahu ya apakah ini real real video beneran, takutnya, zonk gitu ya. Oke boleh kita bisa mintain, videonya sama campus gitu. Oke? So far sih yang bisa aku update ini yang, aku mungkin teman-teman udah tahu lah ya, gimana caranya pakai, eee, website-nya Shorelight gitu. Cuma feel free kalau misalkan ada pertanyaan. Oke, back to you Susan. Thank you Astari. Mungkin menambahkan juga, mungkin ada teman-teman yang bertanya nih tentang English ya. Tadi kan Mhm, ada International Direct, kalau nggak salah 6.5. Nah, itu mhm. apakah ada internal English test untuk student-student yang mungkin nilainya kurang 0,5, seperti itu gimana? Nggak bisa. Jadi untuk international direct, per campus itu mereka udah fix, gitu. Karena kan pretty much ya mereka langsung masuk gabung ya sama, local students nih. Jadi untuk international direct tetap kita bisa apply lewat Shortlight tapi dengan catatan, 6,5 IELTS-nya gitu. Dengan sub-score-nya gitu ya. Jadi each, kategori itu nggak ada yang di bawah 6. Oke, thank you. Kemudian dari teman-teman so far sih masih belum ada pertanyaan lagi. Jadi Mhm, pretty much sudah dijelaskan ya teman-teman ya. I think websitenya Shorla cukup user friendly gitu ya. Jadi mhm, bisa diketik aja, filternya juga udah bervariasi. Mau diketik yang uang sekolahnya berapa, kotanya di mana, keluar semua gitu mhm, ya. Termasuk bisa. informasinya juga lengkap. Di page-nya ini pun kalau mau di-print jadi PDF pun juga bisa kalau mau di-share ke students-nya. Seperti itu ya. Nah, apakah masih ada pertanyaan lagi? Kita masih punya sedikit waktu. Kalau belum ada, mungkin sambil saya atau mungkin dari Astari ada mau share update tentang visa. So far kalau misalkan visa, by 2025 kemarin, karena kan kemarin aku mungkin baru masuk bulan Juni ya. Bulan Juni aku masuk, kemudian bantu untuk ngurusin visa students. So far sih, mereka itu, eee, ada nggak langsung diterima gitu ya. Jadi mereka, dapat kertas kuning gitu ya, kertas kuning, kemudian mereka ada pengecekan, sosial media dulu gitu ya. Nggak lama sih, cuman kayak sekitar semingguan baru mereka dapat email kalau misalkan, visanya udah approve dan mereka boleh, ambil gitu. Jadi ya untuk ambil, visanya mereka ada tambahan biaya lah pretty much. Tapi so far kalau misalkan untuk students, nggak ada masalah gitu ya. Tapi feel free, contoh misalkan kalian punya students yang butuh, eee, apa namanya, visa, interview ini ya, mock interview gitu ya, kayak visa mock interview, dari Shortlet kita bisa bantu, oke? Tinggal info aja ke Susan, gitu ya. "Susan, ini student-nya pengen, mock interview." Oke. Nah, nanti aku bisa bantu untuk langsung link sama visa admission dari kampusnya, gitu. Supaya nanti mereka jadi sekarang kita untuk, admission team gitu ya, kita punya yang namanya mock interview, gitu. Jadi feel free untuk, info aja ke kita.
Thank you. Oh, I think it's a very helpful support as well ya. Jadi teman-teman mungkin ada yang merasa, oh iya biasanya kan kalau dulu US student visa interview langsung tahu ya, either diterima atau ditolak, gue nggak pakai deg-degan. Tapi sekarang, yes, semua kalau setelah selesai interview, kalau ditolak, biasanya mereka, ya jangan sampai ya, cuman ya kalau misalnya ditolak pun tuh mereka akan bilang langsung, tapi bisa jadi mereka diberi slip kuning biasanya, notice gitu ya buat tunggu nanti di email notifikasinya. Tapi juga ada trackingnya kok. Ya, jadi nanti ada website untuk tracking kira-kira sekarang status studentnya apa, masih apakah under assessment ataukah sudah keluar hasilnya namun studentnya belum di email juga ada seperti itu. Nah, jangan lupa sosial media betul yang di remind sama Astari tadi ya. They're gonna check the student social media ya. Itu mungkin agak lain dari yang sebelumnya. Jadi please remind students juga untuk keep it public gitu ya, not private. Um, itu mungkin alasannya mereka sekarang butuh waktu sekitar seminggu ya, Astari ya, buat cek-cek ini. Buat cek, yes, Ya, betul. ya betul. Dan nanti ada reciprocity fee-nya ya. Kalau mereka diterima baru bayar. Jadi issuance fee-nya. Kalau misalnya belum di email ya berarti belum bayar gitu ya. Jadi teman-teman itu update yang terbaru untuk US Visa dan update juga refreshment dari Shorelight. After this, nanti kalau saya sudah dapat Google Drive-nya dari Astari, I'm gonna share it to everyone. Jadi nanti langsung apa-apa bisa langsung refer ke sana. Easy to check, easy to update juga gitu ya langsung lifetime gitu ya update-nya dari sana nggak perlu tunggu-tungguan juga. Teman-teman after this kalau mau ada pertanyaan pun feel free to chat and we will gladly assist. Oke, so dari Astari ada tambahan lagi atau sudah cukup? Nggak ada sih, Susan. Paling aku cuma mau mention, kalau misalnya nanti udah dapat Google Drive, feel free untuk, pakai Google Drive-nya gitu ya. Jadi Google Drive-nya tuh udah ada informasi kayak flyer-flyer per university, itu aku udah siapin. Contohnya ada flyer UG, ada flyer PG, yang nanti teman-teman bisa pakai. Tinggal download aja flyernya, kalau misalkan, mau share ke students-nya, flyernya boleh, feel free, gitu. Oke, thank you. I think it's gonna be very helpful as well buat teman-teman konsul. Jadi gampang ya carinya di mana. Di mana sih cari satu Google lama gitu ya. Apakah ini udah baru atau lama? Just use the Google Drive. It's gonna be easier for you. I think itu yang paling important. We need all the support. We're gonna help you with that. Buat teman-teman konselor sama students juga, yang mau ketemu sama students juga and parents. Oke, so I think that pretty much everything. Kalau teman-teman sudah nggak ada pertanyaan lagi, saya akan akhiri sesi ini. Terima kasih banyak ya Astari untuk waktunya buat sharingnya. Thank you so much Thank you so semuanya. much. Iya, terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir dari mana-mana nih, seluruh Indonesia, macam-macam kotanya juga ya. Thank you and we're gonna see you later in the next webinar. Thank you. Have a good day. Bye-bye, have a good Bye. day.